Ya udahlah ya, kelamaan, langsung saja kita lanjutkan. Kali ini baru yang namanya belajar bareng nih. Kayaknya beberapa jam berlalu, terlihat Nagi sedang asik membantu Kirika menyelesaikan suatu soal. Sota senang melihat Nagi perlahan mulai terbuka. Dia juga kagum dengan Kirika. Baru aja kenal langsung pakai nickname. Nagirin gak tuh? Namun gak terasa jam menunjukkan pukul 11.45. Karena sebentar lagi waktunya makan siang ya. Nagi akan memasak sesuatu tuh katanya. Mendengar itu temannya ya seneng aja lah. Sudah dimasakin tinggal makan. Siapa yang gak mau coba? Kemudian Sota akan membantunya tuh menyuruh mereka bertiga menunggu aja di sini. Yang berarti akan berdua doang di dapur nih. Kok gue jadi curiga ya? Di tengah jalan menuju dapur, pikiran Sota mulai maruk nih. Dia nggak ikhlas jika masakan Nagi disajikan ke orang lain. Oi Sota, gue kasih paham nih ya. Masakan Nagi kan enak tuh. Lu buatlah toko atau warung lah kecil-kecilan. Jual itu makanan dapat modal, nikah lu beres bakayaro. Ya udahlah ya. Sampailah Sota di dapur nih. Gue bantu sini. Oke, makasih. Nagi menyampaikan tuh. Tadi menemukan buku resep masakan ala keluarga Sota. Jadi akan memakai itu saja ungkapnya. Kok nggak yang biasanya aja, kenapa? Oh tenang aja. Yang biasanya itu khusus untuk keluargaku dan kamu aja Sota-kun. Mendengar itu Sota ya berbunga-bunga lah. Namun sebelum memulai memasak nih, Nagi ada satu permintaan. Lah sudah curiga gue emang. Elus kepalaku seperti sebelumnya tuh katanya. Emang sudah curiga gue. Ceritanya Sota masih ragu nih. Karena saat ini nggak lagi berdua doang pikirnya. Tapi ya yang namanya Nagi ya, mumpung ada kesempatan tuh katanya. Please. Ini mah bukan elus lagi. Elus plus peluk namanya. Tehe. Namun kemudian Shinonome-chan, Cotoki kita ikut juga. Ah. To. Do you jokyo nano kana? Kirika juga penasaran tuh. Ada apa Ikarun? Oh enggak ada apa-apa kok, aman terkendali. Setelah itu ya Nagi menatap Sota tuh seolah-olah berkata, kok nggak diterusin sih? Ya udah, maka dari itu lah malah diterusin. Sota kebingungan lah cara jelasinnya gimana tuh. Namun secara simpel Nagi menyuruhnya untuk merahasiakannya dan sedikit curhat tentang pertemuannya dengan Sota. Aku itu manja, oleh karena itu aku suka ketika dielus sama Sota-kun. Aku sering minta saat sedang berdua. Sekarang kan gak berdua lagi loh. Ya kalau gak minta sekarang, kesempatan hari ini akan hilang dong. Setelah itu ya dilanjutin dong. Sota juga senang mengelus kepala Nagi tuh katanya. Hikaru sini aja sama gua biar gak jadi setan di situ. Kok nggak lepas-lepas, ini lem apaan dah? Oi, kalian nggak lupa aku di sini kan? Ini nih, ketemu gebetan lupa teman. Setelah ritual yang panjang, akhirnya sudah jadi nih semur daging masakan Nagi. Karena lapar, langsung aja sikat aja udah. Enak, mantep. Kemudian Nagi menyampaikan, itu tuh resep milik keluarganya Sota yang kupakai. Kirika dan Eiji tersentak mendengarnya. Resep keluarga Sota, hah? Aku aja belum pernah diajarin loh resep keluarganya Eiji. Untuk yang belum paham reaksinya Eiji ya bos. Simpelnya gini bos, mereka ini kan resmi pacaran nih, tapi belum pernah berbagi resep. Privasi lah. Tapi yang dua ekor ini masih temen tapi sudah berbagi. Makanya reaksinya bisa gini. Di tengah canda tawar yang gembira, Nagi terlihat ingin menyampaikan sesuatu tuh. Dia ingin mereka semua pergi ke suatu tempat. Kemudian memberikan 4 lembar tiket. Nagi menjelaskan, awal bulan 11 akan ada pertunjukan tarian tradisional. Tentu saja Nagi juga akan tampil. Maka dari itu dia meminta kehadiran teman-temannya jika ada waktu. Ya udah jelas lah, tanpa pikir panjang, Ayang pasti hadir. Mendengarnya langsung lega tuh. Disusul mereka bertiga juga akan hadir. Melihat senyuman Nagi ya, Sota jadi ikut senang nih. Mengingat Nagi yang kesepian saat pertama bertemu hingga dikelilingi banyak teman. Tidak terasa hari pertunjukan sudah tiba nih. Terlihat Sota datang paling awal tuh, saking gak sabarnya lihat Ayang. Disusul Duo Baka dan waifu gue. Cepet banget kau minorin. Hehe, pasti karena Shinonome-chan akan tampil nih. Enggak juga. Wika ya udah, ayo dah jalan. Omae honto wakar yasui na. Rusai.
Sampailah mereka di lokasi nih, terlihat banyak orang menunggu acara dimulai. Karena ini acara penting bagi Ayang, Sota memperingatkan untuk gak usah aneh-aneh, terutama pasangan yang sering bikin onar tuh. Oh beres, aman. Masuklah mereka ke dalam. Terlihat Sota mencari keberadaan keluarganya Nagi tuh. Namun Hikaru menyampaikan seharusnya keluarganya Shinonome ada di ruang VIP. Mulai dah pengen ketemu tuh pikirnya. Emang lu mau ngapain? Lu kan hanya teman. Sebelum acara dimulai nih, pembawa acara menyampaikan yang akan menutup pertunjukan hari ini adalah satu-satunya murid Ichitake Surusama, seorang harta nasional Shinonome Nagi. Mereka terkejut tuh nggak nyangka Nagi sehebat itu. Acara baru saja dimulai, terlihat satu persatu penari mulai menunjukkan kebolehannya tuh. Mereka begitu menikmatinya sampai-sampai nggak terasa acaranya sudah mau berakhir. Selanjutnya yang akan menjadi penutup acara hari ini, giliran Nagi tiba nih dengan kimono yang memanjakan mata. Woi Sota, lu kenapa? Melongo aja. Bersai. Ih, kono yaro. Diawali dengan gerakan ringan, terlihat Nagi mulai menari dengan anggunnya tuh. Dengan mata yang disipitkan, bibir tertutup rapat, setiap gerakannya begitu indah. Dari sini mulailah Sota memikirkan Nagi tuh. Sampai-sampai terbayanglah ilusi tangan Nagi di sebelahnya. Mulai nih kayaknya. Namun setelah itu ya nggak tahu dah apa maunya Sota ini. Dia harus mengunci perasaannya tuh pikirnya. Lagi-lagi ya hanya teman. Namun kemudian terlihat tatapan Nagi mulai berubah. Dia membuka kipasnya, senyum tipis, tatapan fokus ke Ayang. Sota berpikir Nagi yang tadi itu hanya gugup di panggung. Namun sekarang sudah kembali seperti Nagi saat dia berada di depannya. Penampilan Nagi yang ini begitu bagus sampai menghantam hatinya Sota tuh, mampus. Awas lo kalau next masih bilang hanya teman, awas lo. Sambil berjalan keluar ya, seperti biasa Eiji meledek Sota nih ceritanya. Sugo katana. Hontoni sugo kata. Soka. Dayo. Iya, Soda kata no shiso de yokatta na te. Kupikir lo akan bilang dunia kita berbeda atau apalah itu. Sota menjelaskan tuh, pada awalnya memang berpikir seperti itu. Sampai saat melihat perubahan auranya Nagi. Eiji juga menyadari tuh, auranya Sota juga berubah. Sota membenarkannya, maka dari itu, dia akan menghadapinya saja. Dari kemarin kak, sampai di luar nih, tiba-tiba ada seseorang yang menyapanya. Apakah Anda Minori Sota sama? Iya, ada apa gerangan? Saya pelayan pribadinya Nagi sama, Suzaka Soko. Ceritanya Soko-sang meminta waktu sebentar tuh. Ya udah, pindahlah mereka ke parkiran. Dia ingin menyampaikan terima kasih banyak sudah mau berteman dengan Nona dan menolongnya. Alasan Nona bisa mengerahkan seluruh kemampuannya itu juga karena Sota. Ketika Nona menari lebih santai, matanya fokus ke Anda, ungkapnya. Sota masih berusaha menyangkalnya tuh, namun ya nggak ada di aula yang bisa membuat Nona terpikat selain Anda, ungkapnya. Maka dari itu temennya ya cengar-cengir. Soko-sang mulai menceritakan masa lalu Nagi nih. Nagi sangat bersyukur pada ayah dan ibunya. Mereka merawatnya dari yang bukan siapa-siapa sampai memberikan pendidikan yang layak. Itulah sebabnya dia sangat menghormati orang tuanya. Tentu saja orang tuanya juga menyayanginya. Ini misteri tentang murungnya Nagi belum lengkap ya guys. Intinya Soko-sang menyampaikan jika terjadi sesuatu dengan Nagi, tolong jadilah pendukung untuknya. Itulah yang ingin disampaikan ke teman-temannya tuh. Karena teman yang baik, tentu sajalah mereka menyetujuinya. Tentu saja Soko-sang terharu mendengarnya. Keesokan harinya nih, karena sudah berusaha keras, Nagi ingin hadiah lah. Lagi-lagi berdua doang nih, pasti nakal yakin gua. Ya udah katakan aja apa maumu. Kalau apapun nanti mintanya aneh-aneh loh. Udah ngomong aja. Ya udah, peluk yang kuat. Sota lu ngapain? Kok jadi gak ada malu-malunya lagi nih setan? Sudah kuduga begini jadinya kalau berdua doang. Ayang, pamerin ke para pembaca yuk. Ya yuk. Yang erat biar makin iri. Oke siap. Sota lepasin nggak? Belum sunat juga. Kemudian giliran Sota nih minta hadiah. Dia minta waktu seharian tuh katanya. Mau main seharian. Rencananya mau ke taman bermain. Diajak kencan ya oke-oke aja lah Ayang. Kemudian Nagi menjelaskan tuh, dulunya pernah diajak orang tua ke sana, namun menolak karena orang tuanya kelihatan sibuk. Maka dari itu Nagi sangat menantikan momen kencan bareng Sota. Kita berpindah dulu ke suatu kediaman nih. Seseorang memanggil bapaknya. Dia berkata, Bapak, oi, aku tertarik dengan wanita yang menari di pertunjukan kemarin. Bisakah ayah mengatur pertunanganku dengannya? Siapa nih? Rivalnya Sota nih. Hah, serius? Kau tahu kan dia itu putri dari pesaing bisnis keluarga kita?
Iya pak, serius nih, maaf ya. Kau tahu juga kan kalau dia itu masih siswa SMA? Iya. Ya udah akan kupikirkan. Siapa dia bos? Datang-datang main nyelonong aja ini setan. Ya udahlah ya lanjut. Berpindah ke kediaman Nagi nih. Dia terlihat sangat menantikan kencannya tuh. Hingga saat pelayan memanggilnya untuk makan malam. Setelah makan malam nih, Nagi disuruh datang ke ruangan bapaknya. Ada yang perlu dibicarakan tuh katanya. Nggak tahu dah mereka ngomongin apaan. Ceritanya langsung pindah ke hari kencan. Seperti biasa mereka bertemu di kereta tuh. Ohayo gozaimasu Sotakun. Saling sapalah mereka. Basa-basi dulu. Semalam pada nggak bisa tidur saking nggak sabarnya. Sesampainya di taman bermain nih. Karena ya sama-sama pertama kalinya ke sana tuh katanya. Mereka terkejut dengan luasnya taman. Maka dari itu, setelah itu Sota mengajak Nagi ke berbagai macam tempat mulai sekarang tuh. Namun ini Nagi kenapa dah raut wajahnya berubah? Dengan senyuman maksa Nagi berkata nih, iya aku mau. Tentu saja Sota menyadarinya, menanyakan keadaannya. Namun Nagi malah terlihat menyembunyikan masalahnya tuh. Ya udahlah dari sini mereka akan menikmati permainan sepuasnya. Mulai dari keliling dulu sampai masuk di rumah hantu nih. Nempel tuh oi. Singkat cerita ya, setelah lelah bermain, makan siang dulu nih. Setelah itu, Sota mengajak Nagi untuk makan bersama terus untuk kedepannya. Tapi ini kenapa dah Nagi? Pasti gara-gara setan kemarin itu tuh. Datang-datang nyelonong aja. Kemarin bapaknya juga ngomong sesuatu tapi nggak diperlihatkan. Ya udah lanjut dulu. Akhirnya waktunya naik wahana terakhir nih, biang lala dulu. Sesampainya di dalam, ternyata Sota mau kokuhaku nih bos. Tinggal menunggu waktu saja tuh pikirnya. Di saat Sota melontarkan sedikit bahasa basinya, Nagi menatapnya dengan serius tuh. Nagi melepaskan genggaman tangan Sota. Nagi? Sota-kun, ada hal penting yang ingin ku bicarakan. Mendengar itu ya, Sota tersentak. Dia mengingat suara lembut Nagi dan senyuman biasanya. Namun Nagi yang sekarang auranya berbeda bos. Sota berpikir tuh nggak mau denger. Tapi ya dia tahu mau nggak mau dia harus mendengarkannya. Nagi melanjutkan tuh. Sebenarnya ini hari terakhir aku bisa menemuimu, Sota-kun. Sakit nggak tuh? Nagi, barusan lu ngomong apaan? Mulai besok aku nggak bisa menemuimu lagi, Sota-kun. Itulah yang kukatakan. Alasannya kenapa? Nah, penjelasan singkatnya Nagi gini bos. Pelamar kemarin kan anak dari pesaing bisnisnya bapaknya Nagi tuh. Dengan kata lain ini adalah pernikahan politik. Jadi kalau Nagi menyetujuinya, perusahaan pelamar akan jadi anak dari grup Shinonome. Ya begitulah kira-kira. Ini kesalahpahaman Nagi aja nggak sih? Teorinya akan gue bahas di akhir video ya bos. Lanjutkan saja dulu. Maka dari itu besok, jadi Nagi apa kau menerimanya? Ya malah akulah yang menginginkan itu terjadi. Nagi minta maaf tuh karena sudah melibatkan Sota. Dia juga menjelaskan bahwa dari awal itu memang sudah memanfaatkannya saja tuh katanya. Namun kemudian, harusnya sih begitu. Tapi aku malah berujung menyukaimu. Pecah dah tangisan Nagi. Kemudian Nagi lanjut menjelaskan nih. Dari lubuk hatinya dia ingin menolak lamaran itu. Tapi entah kenapa kata-kata penolakan tidak bisa keluar dari mulutnya. Aku begitu menyukaimu. Pada akhirnya akulah yang terburuk di sini. Ya kenapa lu nggak menolaknya saja? Aku menyayangi orang tuaku. Aku punya banyak hutang budi pada mereka. Jadi aku memilih mereka daripada kamu. Dari sini Nagi menyuruh Sota untuk tidak ikut campur lagi. Karena nggak mau melukainya lebih dalam lagi tuh pikirnya. Maka dari itu, Sota sudah berpikir nggak ada harapan lagi dah. Nagi melanjutkan, semua ini salahku. Harusnya aku ngomong dari awal, tapi aku takut. Tolong bencilah aku dan lupakan aku. Maafkan aku. Aku tahu orang baik sepertimu mustahil melakukan itu. Nagi, tolong bahagialah Sotakun. Kamu pasti menemukan orang yang jauh lebih baik dariku. Berbahagialah bersama orang itu. Buatlah keluarga yang harmonis. Oi cukup. Tapi sebenarnya aku nggak mau. Aku nggak mau pisah darimu. Aku juga loh, aku nggak mau pisah darimu juga loh Nagi. Oi. Kamu bener-bener baik Sotakun. Maaf sudah jadi pengecut. Saigon omoide. Murai mas ne. Sota dapat kopi nih ceritanya. Pahit sama manis digabung jadi kopi, nggak bakal bisa tidur nih Sota, asli dah, asli yakin gua nggak bisa tidur nih Sota. Yang pertamanya aja sudah sejak lama ingin kuberikan padamu Sotakun. Nagi, Sotakun, terima kasih banyak. Oh iya sama-sama.
Dari lubuk hatiku yang terdalam, aku mengharapkan kebahagiaanmu lebih dari siapapun di masa depan. Sayonara, Sotakun. Sedih nggak tuh? Sedih. Sementara mentok di sini bos. Kalau rawannya update akan langsung gue garap, jadi pantengin aja terus. Oke nih bos, sekarang waktunya membahas teori gue tentang kesalahpahaman Nagi nih ya. Bapaknya Nagi kan baik tuh. Dia kemarin berkata, Nagi itu masih muda, jalanilah hidupmu tanpa ada penyesalan. Dan kemarin pelayannya juga berkata, tentu saja orang tuanya juga menyayanginya. Nah, sedangkan Nagi, dia merasa punya banyak hutang budi ke orang tuanya. Makanya dia tidak bisa menolak lamaran itu karena menyangkut perusahaan bapaknya. Padahal gini ya, kalaupun menolak harusnya nggak apa-apa dong. Harusnya bapaknya bisa ngerti dong gitu. Yang berarti kedepannya tinggal Sota aja nih gimana cara ngelurusinnya. Teori gue sih gitu bos ya. Teori kalian gimana nih?